Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ardiningsih, perwakilan dari kelompok 6 akan presentasi tentang dampak hospitalisasi pada anak dan keluarga. Pengertian hospitalisasi, reaksi anak terhadap hospitalisasi berdasarkan tahap usia. Pengertian, menurut WHO, hospitalisasi merupakan pengalaman yang mengancam anak ketika anak menjalani hospitalisasi karena stresor yang dihadapi dapat menimbulkan perasaan tidak aman. Hospitalisasi merupakan keadaan yang mengharuskan anak tinggal di rumah sakit, menjalani terapi dan perawatan karena alasan yang berencana maupun kondisi darurat. Tinggal di rumah sakit dapat menimbulkan stres bagi anak-anak, remaja, dan keluarga mereka. Reaksi anak terhadap hospitalisasi. Reaksi anak terhadap penyakit dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, pengalaman dirawat, dan reaksi hospitalisasi pada anak usia prasekolah menunjukkan reaksi tidak adaptif, di mana dapat berupa menolak untuk makan, menangis, dan tidak kooperatif terhadap petugas. Dirawat di rumah sakit memaksa anak untuk meninggalkan lingkungan yang dicintai, keluarga, dan teman-teman sehingga menimbulkan kecemasan. Selain itu, anak berada pada lingkungan rumah sakit yang menyebabkan anak sulit beradaptasi. Reaksi yang sering ditunjukkan adalah menolak perawatan atau tindakan dan tidak kooperatif dengan petugas. Reaksi orang tua terhadap hospitalisasi, reaksi sibling terhadap hospitalisasi. Reaksi orang tua, 1. Tingkat keseriusan penyakit anak. 2. Pengalaman sebelumnya terhadap sakit dirawat di rumah sakit. 3. Prosedur pengobatan. 4. Sistem pendukung yang tersedia. 5. Kekuatan ego individu. 6. Dukungan keluarga. 7. Kebudayaan dan kepercayaan. Reaksi saudara kandung atau sibling. Reaksi saudara kandung terhadap anak sakit dan dirawat di rumah sakit adalah kesepian, ketakutan, kekhawatiran, marah, cemburu, benci, dan merasa bersalah. Orang tua seringkali mencurahkan perhatian yang lebih besar terhadap anak yang sakit dibandingkan dengan anak yang sehat. Hal ini menimbulkan perasaan cemburu pada anak yang sehat dan anak merasa ditolak. Strategi meminimalkan efek hospitalisasi. Strategi meminimalkan efek kecemasan dan kehilangan kontrol serta trauma fisik. Kecemasan. Kecemasan merupakan kekhawatiran dan rasa takut yang intens, berlebihan dan terus-menerus sehubungan dengan situasi sehari-hari. Dapat terjadi hal-hal seperti jantung berdenyut kencang, napas tersengal-sengal, berkeringat, dan merasa lelah. Penyebab umum. Rasa cemas dapat bersifat normal dalam situasi yang menegangkan, misalnya berbicara di depan umum atau mengerjakan ujian. Rasa cemas hanya indikator penyakit jika perasaan menjadi berlebihan, menguras tenaga dan pikiran serta mengganggu kehidupan sehari-hari. Penyebab timbulnya kecemasan. Penyebab timbulnya kecemasan pada anak-anak seperti faktor neurobiologis, faktor genetik, dan lain sebagainya. Akibat gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan dapat menunjukkan berbagai macam bentuk manifestasi kecemasan yang dirasakan secara berbeda-beda. 1. Gagap. Ada yang mengalami kecemasan menjadi gagap, stuttering disorder. 2. Menjadi pendiam. Sebagian anak memilih diam dan tidak berbicara pada situasi tertentu yang menyebabkan dirinya tidak nyaman. Selective mutisme. Fobia yang kerap dialami anak-anak yang mengalami kecemasan berlebihan atau irasional terhadap suatu objek tertentu, baik fobia spesifik ataupun fobia sosial. 4. Obsesi kompulsif. Obsesi adalah pikiran yang timbul secara terus-menerus, sulit dikendalikan dan tidak diharapkan. Kompulsif adalah perilaku berulang dan sengaja dilakukan sebagai bentuk respon dari obsesi akan muncul. Trauma fisik dan psikis terhadap anak. Trauma adalah cedera yang terjadi pada batin dan tubuh akibat suatu peristiwa tertentu. Trauma psikologis akan anak didefinisikan sebagai ancaman fisik atau psikologis atau penyerangan kepada anak.
integritas, rasa diri, keselamatan atau kelangsungan hidup atau keselamatan fisik orang lain signifikan terhadap anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.